Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah, dan selawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami dalam mengkaji tentang kebenaran Lailatul Qadar. Dari dulu sampai sekarang, sebagian besar dari kita umat muslim percaya dan meyakini bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan di bulan puasa pada malam yang ganjil. Dan tidak sedikit yang menunggu akan turunnya Lailatul Qadar tersebut di masjid-masjid. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu benar turunnya pada bulan puasa saja? Dan apakah sudah ada orang yang bertemu dengannya? Kalau jawabannya iya, lalu bagaimana wujudnya dan bentuknya? Atau apakah ini hanya sebuah hayalan kosong saja yang tidak ada kepastiannya dan tidak mempunyai makna apa-apa? Dan saya rasa tidak ada satupun orang yang menunggu Lailatul Qadar di masjid-masjid yang pernah bertemu dengannya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar bukan untuk ditunggu, tapi untuk dicapai melalui puasa. Dalam Al-Quran, surah Lailatul Qadar ayat pertama, Allah memberitahukan kepada kita, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar. Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu sudah diturunkan. Lalu kenapa kita masih menunggunya? Dan kenapa kita tidak mencari tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Kemudian Allah bertanya kepada kita, Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kalau Allah bertanya demikian, lalu kenapa kita tidak mencari tahu? Dan kenapa kita hanya berdiam diri, menunggu di masjid-masjid seperti orang bodoh? Dan apa yang melatar belakangi paham kita sehingga kita berani membenarkan kalau Lailatul Qadar itu akan datang menemui kita? Lalu Allah memberitahukan kepada kita hakikat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang hakikat Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sampai begitu jelasnya Allah memberitahukan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Lalu kenapa kita masih sibuk dengan hayalan-hayalan kosong dan menunggu suatu hal yang tidak ada kepastiannya? Kemudian Allah menegaskan lagi pada malam Lailatul Qadar itu, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan pada malam itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah sampai terbit fajar. Di sini disebutkan
orang-orang yang sudah mencapai Lailatul Qadar itu akan mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan dan ketenangan yang melebihi 1000 bulan. Dalam surah Lailatul Qadar ini, Allah memberitahukan kepada kita hakikat atau kebenaran tentang Lailatul Qadar. Yang jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Malam itu hakikatnya hening. Dalam hening itu terdapat ketenangan jiwa. Dalam tenang itu terdapat sebab-sebab kemuliaan diri. Kata kemuliaan itu adalah kata sifat yang lahir menjadi karakter atau perbuatan yang didorong atau disifati oleh jiwa yang mulia atau jiwa yang tenang. Sehingga orang yang mencapai ketenangan jiwa, yang mampu meredam semua bentuk nafsunya, sehingga dia terbebas dari semua bentuk sifat yang akan menjauhkan dirinya dari kemuliaan jiwa. Semua ini tidak bisa diraih tanpa melalui puasa, karena ketenangan dan kemuliaan itu tidak bisa kita raih dengan begitu saja tanpa membuang semua bentuk nafsu yang selalu melekat pada diri kita. Sehingga kita diajarkan dalam berpuasa untuk membuang semua bentuk nafsu duniawi agar kita terbebas dari semua perbuatan yang akan menjauhkan kita pada sifat kemuliaan diri. Inilah sebabnya mengapa Lailatul Qadar itu diturunkan pada orang-orang yang berpuasa, bukan pada bulan puasa. Lailatul Qadar itu akan turun kepada kapan saja. Lailatul Qadar itu akan turun kapan saja dan di mana saja apabila manusia itu benar-benar berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang mempunyai sifat ganjil. Artinya, sifat yang selalu menerima setiap ujian yang diberikan Allah kepadanya dan mempelajarinya. Ini dikarenakan karena dia menganggap semua pemberian dari Tuhannya adalah sebagai bentuk ujian atau pelajaran yang akan membawanya kepada sifat kemuliaan. Ini adalah wujud sifat yang ganjil. Sifat yang selalu menerima kebenaran dari Tuhannya, bukan membatasinya dengan keangkuhan dan merasa diri segala-galanya. Yang dinamakan sifat genap itu adalah sifat orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, yang selalu merasa angkuh dan egois, merasa diri paling benar, paling pintar, dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan ilmu Allah dan menjauhkan dirinya dari petunjuk Allah, dan Allah akan menutup hatinya, tidak akan memperlihatkan kebenaran padanya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan semoga Allah selalu memelihara kita dari semua bentuk sifat yang menjauhkan kita pada kemuliaan diri. Dan janganlah kemuliaan diri itu, dan jagalah kemuliaan diri itu dengan baik agar kita bisa memuliakan. Janganlah jadikan kemuliaan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak mulia, agar kita terbebas dari sifat-sifat keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.